bangsa nih. Genderuwo. Muslim lain. Bukan iblis. Nah, Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu bangunan rumah yang sudah lama terbengkalai dan sudah lama kosong, dan kabarnya beberapa bulan yang lalu di tempat ini pernah ada kejadian seorang anak kecil hilang, dan kabarnya menurut warga sekitar anak kecil tersebut diculik ataupun disembunyikan oleh sosok astral yang ada di rumah ini. Dan sesaat lagi kita akan melakukan explore terlebih dahulu, dan juga setelah explore kita akan melakukan mediumisasi ataupun berbicara langsung dengan sosok astral yang ada di tempat ini. Dan sebelumnya mungkin ketika kita datang ke tempat ini, apa yang sudah dirasakan dan sosok apa yang mungkin sudah terlihat kira-kira? Kalau yang tadi saya lihat ya ada sosok hitamnya ya, ada sosok hitam dan juga ada seperti perempuan yang berpakaian putih, ininya sepertinya ya gede, rambutnya gumbal gitu ya, seperti itu kayak kelong wewe ya, tapi nggak tahu itu ya benar atau enggaknya gitu ya, kita lihat aja nanti ya. Oke, dan kabarnya memang di tempat ini ketika kejadian anak hilang itu terjadi, memang warga banyak sekali yang menyangka bahwa anak tersebut memang disembunyikan oleh sosok kelong wewe kabarnya. Dan aku akan bertanya nih ke mediator astral tim Huru Hara Horor, ke Kang Heri. Kira-kira Kang, udah ada penarikan-penarikan energi atau belum dari sosok astral yang ada di sini? udah ada. Udah ada kerasa banget ya. Sudah ada ya, dan mungkin kita tahan dulu untuk mediumisasi ya. Sebentar kita akan melakukan explore terlebih dahulu untuk rumah yang ada di tempat ini ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Dan sahabat Huru Hara, ini memang dari struktur bangunannya, sepertinya dari kusen-kusennya sudah mulai agak ringkih ya. Dan inilah kondisi rumahnya seperti ini. Masih banyak barang-barang ataupun pajangan-pajangan di antara dinding-dindingnya. Di sini juga ada sofa yang mungkin sudah lama ditinggalkan. Dan itu pemiliknya ini sebetulnya masih ada ya. Masih ada. Dan memang rumah ini apakah memang ada niatan untuk dijual atau memang dibiarkan kosong seperti ini? Kayaknya nggak ngedenger mau dijual ya, ini cuma dikosongkan aja. Ini katanya punya anaknya. Punya anaknya, dan memang sengaja untuk dikosongkan, tetapi tidak ada niat untuk dijual ya. Ya. Boleh kita mulai dari mana dulu Teh? Dari belakang dulu. Oke. Ini ruangan kamar ya? Bukan, ini kamar mandi ya. Ini sama kamar dapur. Mandi. Dapur, kamar mandi, berarti ini dapur ya. Tapi dapurnya memang ada di samping ini ya, samping ruang utama ya. Ini ada ituan jamu ya apa? Ini. Nah ini apa ya? Alat-alat jamu ya. Alat-alat jamu ini dulu katanya ini kononnya lah, kata yang warga di sini, yang kontrak di sini pedagang jamu, tapi dia sudah meninggal, katanya dia mempunyai diabetes. Dan aku agak tertarik Teh sama jendela yang di kamar mandi ini nih. Kayak ada sesuatu yang sosok dari luar
yang mengintip. Rumah ini kayak punya bau rempah-rempah gitu ya. Iya. Dan aku tadi habis ngeliat ya, di belakang ini ada sumur yang zaman dulu ya, Sumur zaman dulu. sumur timba itu ya. Iya, katanya itu teh dulu teh banyak gonggong yang ini ya, Gong. apa yang namanya yang dari kesenian kerajaan begitu. Oh, dan disebutnya katanya sumur gong. Iya. Oke. Jadi memang di sini juga ternyata meninggalkan catatan sejarah zaman Iya. dahulu kala Yang di kalau sebelah sana. di belakang rumah ini ada sumur yang namanya sumur gong. Itu karena mungkin dinamakan sumur gong itu maksudnya gimana? Ya kalau dulu kayaknya di itu teh dibilangnya itu katanya sumur itu dikhususkan untuk yang kayak kerajaan-kerajaan begitu. Oh, berarti jauh sebelum peradaban modern ya Iya. sumurnya. Oke. Kita cukup di sini atau mau lanjut? Di sini aja depan. Oke. Kita perlu masuk ke ruangan ini teh? Itu aja. Nanti kita meditasi di luar aja ya, bisa ditarik. Oke. Ini soalnya enggak, ini bisa ditarik di luar aja. Soalnya kan ini begini ya. Oke, gimana teh? Energinya sudah dapat? Mungkin Dari kita situ. bisa langsung melakukan mediumisasi dengan nanti kita akan mediumisasi dengan sosok yang mungkin dulu pernah menyembunyikan anak ini. Bener nggak sih anak ini tuh disembunyikan secara gaib atau mungkin memang bukan ada hubungannya dengan mungkin memang tidak ada hubungannya dengan gaib ya? Gitu, atau mungkin dia ketiduran atau gimana, kan bisa jadi ya faktor-faktor human error. Cuman kita mau cari tahu, kita mau tanya langsung ke sosok astralnya. Jadi kita langsung aja melakukan mediumisasi sekarang. Tadi mediator kita minta di ruangan sana untuk dilakukan mediumisasi. Yuk. Di wae. Sih. Tapi pakai bahasa Indo aja teh ya. Soalnya maksudnya teh kan kalau batin mah makhluk astral pasti ngerti. Iya. Jadi nggak harus kita Sunda juga nggak apa-apa. Soalnya aku agak kesulitan kalau bahasa Sunda. Iya. Sini, sebelah sini. Selamat malam, assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa saya bicara? Ini dia sosok hitam itu. Anda penunggu tempat ini? Bukan. Bukan. Oh, di rumah yang kebun itu. Iya, yang ada kebun rambutannya. Iya. Anda sosoknya seperti apa? Anda jin atau siluman? Genderuwo. Oke, ini saya ada satu pertanyaan. Dulu pernah ada kejadian anak hilang di tempat ini, itu perbuatan siapa, Mbah? Perempuan yang ada di sini, Mbah tahu kejadiannya. Emang kita sok jahil. Kenapa perempuan itu jahil, Mbah tahu? Enggak tahu. Sebelumnya
Sebelumnya kami belum minta maaf ya kalau misalkan Mbah di sini merasa terganggu dengan kehadiran kami. Oke, jadi Mbah di sini udah berapa lama, Mbah? Udah lah. Sudah lama. Sejak masa kerajaan, betul? Di sini dulu ada sumur gong, betul, Mbah? Nah, mungkin sumur itu bersejarah, ada catatan sejarahnya. Biasanya orang-orang menggunakan... Gimana? Sumurnya wangi. Wangi air. Oh, airnya wangi. Biasa digunakan untuk apa, Mbah? Pemandian. Pemandian. Oke, Teteh silakan kalau Teteh mau bertanya. Assalamualaikum. Maaf ya Mbah, kalau kami mengganggu Mbah. Kami cuman hanya ingin bertanya ya. Karena katanya di sini pernah ada kejadian seorang anak ya Mbah ya, diambil oleh kelong wewe gitu Mbah. Apa itu benar? Iya. Saya mau Disembunyikannya di mana? disembunyikannya itu di mana Mbah? Di alam manehna. Di kamar mana Mbah? Di alam manehna. Oh, di alam dia. Oh iya. Tapi ya untungnya dia anak itu keburu ketolong ya Mbah. Sama siapa itu Mbah kira-kiranya Mbah tahu? Bukan sama Mbah. Mungkin kalau menurut saya itu kayaknya Etar usil cuma lenek nyokot nyawa jeung ragana. Hanya usil aja. Dibalikeun deui. iya. Itu mah cuman dipermainkan aja ya Mbah ya. Iya. Mbah itu kan anaknya diumpetin ya Mbah ya. Emang anaknya itu nakal atau mungkin ada perbuatan si anaknya? Kelong wewe naras. Kelong wewenya suka. Oke, udah cukup Ya, mungkin udah. Teh. Mbah, makasih untuk informasinya. Makasih ya Mbah. Oke, jadi sahabat Huru Hara, tadi kita sudah berbicara ataupun melakukan komunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini, dan dia itu sosoknya wujudnya genderuwo. Jadi ketika tadi aku sempat mengintip sedikit asal usul dari genderuwo ini, dia sudah ada sejak masa kerajaan. Ketika ada sumur di tempat ini yang disebut oleh warga sebagai sumur gong, dan sumur gong itu katanya memiliki wangi di dalam airnya. Gitu. Dan sebetulnya kita penasaran, kita masih belum bermediumisasi dengan sosok perempuan yang diduga adalah sosok astral berupa kelong wewe yang menyembunyikan anak kecil pada waktu itu. Kayaknya tidak agak ini ya, untuk makhluk ini kayaknya
susah masuk ya, kayaknya dia nggak mau mengatakan, kayak nggak mau membahas anak itu kayaknya ya. Ya. Boleh. Mental ya. Mental. Emang bener. Oh. Oh, ngeri. Kayaknya gak akan ke Agus ini mah. Ke akhir deh mah. Menolak ke Agus mah. Soalnya kalau sosok Kelong Wewe itu yang aku lihat dia emang murni iblis sih. Jadi golongannya dia golongan iblis. Kayak jadi bukan jin korin. Mungkin energinya itu besar. Jadi masuknya pasti ke Om Heri. Mesin ya. Jika dengan iya. Kalau ada iya, makhluknya jika ada numbung di kita, dia bakal asuh. Cuman bakal lambat. Terus dirinya Gus. Koordinat makhluknya ada di mana teh kira-kira? Ada sih, Energinya ada di sebelah sebelah sini ada. Umpannya ke depan sedikit. Bapak nggak melihat ya? Iya, udah ditutup ya. Udah. Tenang aja. Tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya sarang sa. Iya sarang sa. Tahan. Iya sarang sa. Assalamualaikum. Bisa ngomong tuh? Aya naon, cenah tah. Aya naon? Anjeun anu Anjeun saha namina? Tebo agaran berarti nya. Muslim lain. Bukan iblis tuh. Anjeun anu nyumputkeun budak. Kunaon dipangna disumputkeun? Resep. Hayang boga budak tadinya. Amun hayang boga budak, kawin ku jeung kameramen. Goblok. syukur ngaulinkeun nya ka budaknya resep hungkul. Tapi engke kalain waktu lah ieu deui nya ulah ngaganggu deui budak karunya nya. Tong ngaganggu deui nya. Tong ngaganggu deui nya masing-masing wae nya. Makan kurang mana ya? Dalam gede gini sih sih. Mana? Teteh bade naros. Ari teteh tah selami di dieu. Lila bahasa Lila. bahasa Sunda.
Oke. Terus eta budak eta disumputkeun teh yang dikumahakeun teh, diulinkeun, dicoo. Naonan dicoo? Ya di bawah. Dibawa. Ai budakna sadar teu ningalieun teteh teu. Ngal sadar atau dielingkeun. Itu juga manusia. Juga manusia. Kelihatan si anak sih gitu ya. Orang Kayak manusia. Oh, jadi kelihatan sama anak itu teteh teh kayak manusia, kayak cewek gitu, cewek cantik ya. Oh. Jen mah ulah ngaganggu deui nya. Nya, karunya ulah ngaganggu lamun anjeun betah di dieu, ulah ngaganggu warga di dieu nya. Ngomong kamu rangkali kalau teu bising melarian nya. Nya, janjinya anjeun moal ngaganggu deui. Sok poin tadinya ya baru datang. Masuk Minta dia. tengah. Iya. Ka sumur goong. Ulah tadinya ya. Kunaon teh? Di sini mau sih. Bisa dibawa deui. Soalnya emang nanti aku jelasin di akhir Ya, video. udah weh, karunya akhirin jangan lama-lama ya. Oke. Udah aja. Atur nuhun ya. Allah. Ini Om Heri kayaknya dinetralisirnya harus agak ekstra deh. Soalnya di luar Kita sebelum Itu weh di luar pindah. Mau bener. soalnya itu kan kalau kelong wewe itu sosok iblis kan, iblis wanita. Jadi memang sahabat Uruhara memang butuh waktu untuk mungkin menetralisir tubuhnya Om Heri dan juga Om Agus ya, karena tadi sosok yang masuk itu yang pertama sosok apa ya, mungkin masuknya ke sosok semacam jin yang genderuwo itu. Tapi kalau untuk kelong wewe itu dia udah bukan jin lagi, tapi udah kayak golongan iblis perempuan gitu. Karena kalau bukan iblis dia tidak mungkin bisa untuk menyembunyikan anak kecil gitu. Kalau hanya jin korit mereka tidak sanggup gitu. Kalau hanya jin biasa saja juga mereka tidak sanggup gitu. Yuk langsung lanjut di luar, kita langsung closing. Oke sahabat Uruhara, itulah tadi hasil daripada explore dan juga mediumisasi kita pada malam hari ini bersama dengan dua sosok astral. Tadi yang pertama kita sempat berkomunikasi dengan sosok astral berwujud genderuwo yang ada mungkin di kebun sebelah di rumah ini, dan memang dia ada di tempat ini sejak zaman kerajaan. Dan sejak di belakang rumah ini ada sumur yang namanya Sumur Gong. Dan tadi beliau itu sempat menjelaskan bahwa mengapa sumur itu disebut sebagai Sumur Gong, karena airnya sangat wangi dan sering dipakai oleh warga yang ada di tempat ini ketika sebelum zaman modern. Dan tadi juga kita sempat melakukan mediumisasi dengan sosok yang diduga kelong wewe, dan itu memang golongannya termasuk ke dalam golongan iblis ya. Kalau untuk yang kelong wewe itu jadi bukan jin korin, bukan juga jin biasa. Dan karena mungkin energinya sangat besar sehingga dia bisa menyerupai perempuan cantik pada waktu itu dan mengambil anak kecil yang mungkin tidak sengaja main ke bagian belakang rumah ini ya Teh. Dan tadi juga sempat berpesan, tadi Teh Amel sempat menyampaikan jangan sampai untuk kedepannya ada anak-anak lagi yang diculik ataupun diambil oleh sosok tersebut ya Teh ya. Hanya saja mungkin si kelong wewe tadi ada permintaan ya, untuk lain kali, untuk warga di tempat ini, untuk next ke depannya jangan sampai ada anak kecil main ke belakang rumah ini. Kalau misalkan ada, nanti ancamannya yaitu kejadian lagi seperti itu. Dan untuk sosok kelong wewe itu sebetulnya kenapa sih Teh tadi agak sulit sekali untuk dilakukan penarikan? Karena beliau nggak mau terbuka ya, sebenarnya itu nggak mau terbuka, dia nggak
mau melihatkan tentang kelakuannya itu ya. Tapi saya penasaran juga ya, karena ini menurut saya juga bisa dibuka ya. Dia itu harus tetap harus bisa bicara. Soalnya ini demi keamanan masyarakat di sini ya. Jadi intinya jangan sampai mengganggu anak yang lainnya. Cuman ada si kolong wewe itu ada satu permintaan. Kalau tidak ingin terjadi lagi ya, beliau minta tolong anak-anak jangan sampai main di tempat dia lagi. Jadi dia merasa terusik, intinya merasa berisik gitu. Jadi kalau misalnya anak tersebut masih tetap main di situ, juga mungkin akan terjadi seperti ini. Ya mungkin untuk masyarakat warga di sini ya, saya hanya ingin memesan tolong jika anak siapa aja ya, kalau main habis maghrib atau sebelum maghrib, tolong jangan dibiarkan ya, karena itu juga bisa membawa anak itu bisa dibawa sama kelong wewe ya. Jadi untuk ya warga di sini ada satu permintaan dari kelong wewe itu, dia tidak mau terganggu di belakang rumah ini. Intinya tidak mau ada yang berisik gitu aja. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk rumah ini, kira-kira ini rumah ini karena ini sudah terlalu lama kosong, kira-kira kalau misalkan ditempati kembali seperti apa teh? Atau mungkin harus dilakukan pembersihan, atau gimana, didoain, atau kita melakukan pengajian di tempat ini, kayak gimana itu? Kalau karena ini ya sebenarnya rumah ini sebenarnya nggak ada yang ini, cuman ada karuhun ya di sini. Sebenarnya nggak ada apa-apa ya Om ya. Cuman yang di sini cuman itu yang dari luar aja. Kalau rumah ini nggak ada apa-apanya sebenarnya ya. Cuman yang kenapa warga sering melihat itu cuman dari belakang aja, dari luar itu ya Bang. Kalau yang dari rumah ini asli nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Bersih kalau yang di rumah ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuman itu mah yang ngambil dari luar dimasukkan ke sini. Jadi dikiranya makhluk itu ada di sini, padahal enggak. Dari rumah ini nggak ada apa-apa. Cuman yang penglewat aja. Jadi sebaiknya biar enggak mengganggu ya, mungkin ke rumah kita bersihkan aja weh Om. Jadi intinya didoain jangan sampai rumah ini ternilai jelek ya sama masyarakat gitu. Padahal nggak ada apa-apa, rumah ini bersih, nggak ada apa-apa. Cuman itu mah ada yang dari makhluk-makhluk luar yang dibawa ke sini. Okay. Kalau di sini cuma ada karuhun yang di belakang, tapi dia tidak mengganggu, tidak jahat gitu aja. Jadi berarti sekarang setelah kita syuting, kita doakan rumah ini. Iya, kita doakan bersihkan aja ya. Masih ada di tempat ini ya. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini untuk Om Heri nih. Tadi sempat melakukan penarikan Om sama dengan sosok si kelong wewe itu. Kenapa kok bisa sesusah itu? Dan susahnya gini, kalau wewe itu kan kayak terbang. Iya. Dia ke kemana-kemana jadi susah. Untuk jadi memanggilnya susah. dia jadi nggak punya ini tempat. Mau ditarik juga susah. Oh, jadi dia terbang-terbang. Iya, Itu kayak emang gitu. seperti Emang gitu. itu Jadi tabiatnya kalau ya. misalnya ada anak-anak juga gitu, kayaknya dibawa kayak gitu. Dibawa terbang. Iya kayak gitu. Jadi bawa cuman dibawa keliling-keliling aja gitu. Pohon-pohon Ke pohon-pohon itu. Tapi enggak, nanti juga dibalikin lagi. Nanti juga bakalan dibalikin lagi. Yang sosok yang hitam, kalau sosok hitam kan dia diam di situ gitu ya. Iya, ditarik juga bisa gampang. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih, satu lagi terakhir ya. Itu kan diumpetin nih si anak nih. Kalau zaman dulu kan kita taunya kalau anak-anak kecil diumpetin misalkan sama kelong wewe nih ya. Itu diumpetinnya di apanya, Teh? Kalau ini ya dari ininya. Oke. Dari Berarti ya betul dari- ya Iya. diumpetin. Itu berarti si tobrutnya itu lebih besar daripada ukuran Iya. anak kecil dong. Iya, dia lebih Segede apa, ya, ada kalau mungkin yang gitu ya, yang kayak gitu kalau wewe itu nggak mungkin bentuknya sebesar sampai ke pepaya bawah kan. Yang gitu itu suka nomrinto. Gak mungkin cuman segede pepaya gitu lah ya. Sebesar-besarnya punya manusia normal kan paling juga segede pepaya kan. Kalau ini kan lebih gede kan. lebih gede deh, ya ini ke bawah. Iya. Yuk mungkin kita langsung doakan aja rumah ini, dan mungkin yang teman-teman yang muslim bisa bergabung. Oke, silakan. Mungkin Teh bisa dipanggil warga-warga yang di tempat. Terima kasih banyak Tadi aja. untuk para pemuda di sini ya, sudah welcome kepada kami dari Huru Horor. Saya pribadi dan tim mengucapkan banyak terima kasih gitu ya. Banyak terima kasih. Semoga teman-teman juga ya bisa bisa seperti kami lah, itu seperti kita, atau enggak bisa gabung juga gitu ya, mudah-mudahan. Oke, untuk selanjutnya
kita akan mendoakan Rumah ini membersihkan. membersihkan. Kalau untuk membersihkan saya nggak bisa teh, paling ke Abudi ya. Ya. Om Heri, Heri weh. ya udah. Oke. Kita ini aja. Teteh aja ya. Ya. Oke, Ya saya udah ya. aturkan kepada Teh Amel ya, dipersilakan. Kita mulai ya. Untuk pembersihan rumah ini kita baca dulu bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk membersihkan kudu karuhun ti dieu simkuring dari hirup haror bersihan sabar-sabarkeun nuhunkeun pembersih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena Bu. Iya karena berdoa, iya karena stain di masyarakat pesan ya. Nyuhunkeun ka sadakaruhun aya. Mugi nyuhunkeun sing dibersihkeun. Kecerahan kanggo bumi ieu nyuhunkeun dibersihkeun. Supaya aya anu ngagami. Supaya dibersihkeun. Sin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami bersyukur. Amin. Tina tim huruf harap nuhunkeun kanggo bumi nuhunkeun dibersihkeun. Tina nuhunkeun ulah ya buanana nuhunkeun disempurnakeun segala rupa. Nuhunkeun dijaga tina segala mahara bahayana nuhunkeun jadi bersihkeun sareng. Allahumma afiq li warhamhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, Sudah? berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Teh Amel dan para pemuda di sini ya yang kece-kece teman-teman ya. Nanti Yang di remaja-remaja ya. di TikTok atau di YouTube bisa diinikan hashtag ya, nama-nama TikTok teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu ya, Mel. Oke sahabat Huru Hara, itulah tadi video kita pada malam hari ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa mampir di channel Huru Hara Horor dengan cara tinggalkan jejak, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update terbaru dari channel kita. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok, Instagram, dan juga Facebooknya Huru Hara Horor. Aku Immanuel, Teh Amel, Om Heri undur diri. See you on the next video. Dadah. Assalamualaikum.